Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Gue harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita masuk materi pola-pola hereditas. Berdasarkan hukum Mendel, persilangan dominansi monohibrid akan menghasilkan rasio fenotip 3:1, intermediate 1:2:1, dihibrid 9:3:3:1. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa penyimpangan walaupun bersifat semu, karena pada hakikatnya kalau dilihat masih mengikuti pola hukum Mendel. Kita masuk yang pertama, tes cross atau uji silang yang akan menghasilkan rasio fenotip 1:1. Tes cross adalah persilangan antara individu F1 dengan parentalnya yang homozigot resesif, di mana tujuan daripada tes cross adalah mengetahui genotip F1 apakah homozigot atau resesif. Jika bunga merah A besar disilangkan dengan bunga putih A kecil akan menghasilkan bunga berwarna merah A besar A kecil. Kemudian bunga berwarna merah A besar A kecil disilangkan dengan bunga berwarna putih A kecil akan menghasilkan keturunan yang kedua, yaitu merah 1 dan putih 1. Hasil persilangan tes cross monohibrid 1:1, dihibrid 1:1:1:1, dihibrid 1:1:1:1:1. Kemudian back cross persilangan merupakan persilangan antara individu F1 dengan salah satu parentalnya, baik yang homozigot dominan ataupun homozigot resesif. Setelah dilakukan backcross, dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Dari backcross dapat juga diketahui fenotip induknya apakah dominan atau resesif. B besar gen untuk warna marmut hitam, B kecil warna gen marmut putih. Ketika B besar hitam disilangkan dengan B kecil putih akan menghasilkan keturunan B besar B kecil hitam. Kemudian B besar B kecil hitam disilangkan dengan B besar hitam akan menghasilkan keturunan yang semuanya adalah berwarna hitam. Penyimpangan semu hukum Mendel. Interaksi beberapa gen atau disebut dengan atavisme terjadi pada bentuk pial atau jenggar pada ayam. Ada 4 macam bentuk pial. R besar ketemu P besar akan menghasilkan walnut atau sempel yang bersifat dominan. R besar P kecil yaitu adalah rose atau gerigi. R kecil P besar pea atau biji. R kecil P kecil bilah atau single yang bersifat resesif. Ini adalah bentuk jengger ayam, yang A itu adalah walnut, yang B rose, yang C pea, yang D itu bilah. Ketika rose R besar P kecil disilangkan dengan pea R kecil P besar akan menghasilkan semua keturunannya walnut. Kemudian apabila walnut disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan 9 walnut, 3 rose, 3 pea, dan 1 bilah. Masuk kepada polimeri yang akan menghasilkan rasio perbandingan fenotip 15:1. Sifat yang muncul pada pembasaran heterozigotik dengan sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi karakter dan bagian organ tubuh yang sama. Banyak gen yang mempengaruhi satu gejala atau karakter disebut dengan poligen. Misalnya warna kulit pada manusia dan warna bunga suatu tanaman. M besar memunculkan warna merah, M kecil gen yang tidak membentukkan warna. Ketika M besar 1 dan 2 disilangkan dengan M kecil 1, 2 warna putih akan menghasilkan warna merah. Kemudian merah disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan 15 merah dan 1 putih.
Cryptomery akan menghasilkan rasio perbandingan fenotipnya itu 9:3:4. Gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak jika bersama-sama dengan gen yang dominan. A besar ada pigmen antosianin, A kecil tidak ada antosianin, B besar bersifat basah, B kecil bersifat asam. Apabila merah disilangkan dengan putih akan menghasilkan keturunan yang berwarna ungu. Kemudian ungu disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan A besar, B besar itu warna ungu, A besar, B kecil berwarna merah, A besar, A kecil, B besar itu berwarna putih, A kecil, B kecil berwarna putih. Jadi perbandingannya adalah 9:3:4. Epistasis dan hipostasis 12:3:1. Interaksi gen dominan mengalahkan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Gen dominan yang menutupi gen dominan disebut epistasis. Gen dominan yang tertutupi disebut dengan hipostasis. Contohnya warna kulit gandum dan warna kulit labu squash. K besar kuning dominan terhadap K kecil putih. H epistasis terhadap K. Hitam bersilangan dengan kuning akan menghasilkan H besar, H kecil, K besar, K kecil yaitu hitam. Kemudian hitam disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan H besar, K besar hitam, H besar, K kecil hitam, H kecil, K besar kuning, H kecil, K kecil putih. Jadi perbandingannya adalah 12:3:1. Komplementer 9:7. Di mana interaksi dua gen dominan jika muncul bersama akan saling melengkapi. Gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Apabila salah satu gen tidak ada, maka muncul suatu karakter akan terhalang. Contoh, ada dua gen yang berinteraksi dalam menumbuhkan pigmen. C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak menimbulkan pigmen, P besar menumbuhkan enzim pengaktif pigmen, P kecil tidak menumbuhkan pigmen. Ketika C besar, P kecil warna putih disilangkan dengan C kecil, P besar putih akan menghasilkan warna ungu. Kemudian ungu disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan C besar, P besar itu adalah berwarna ungu, C besar, P kecil itu putih, C kecil, P besar putih, C kecil, P kecil warna putih. Jadi perbandingannya adalah 9:7. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya.